Kasus Vina Cirebon, Pegi siapkan pesan khusus untuk AF jika bertemu. Pegi Setiawan, sosok yang sempat ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, telah menyiapkan pesan khusus untuk AF jika nantinya keduanya bertemu. AF merupakan satu di antara saksi yang mengaku mengetahui insiden pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pegi Setiawan sudah menyiapkan bujukan dan pesan khusus agar AF mau keluar dari persembunyiannya. Pegi Setiawan bakal menguatkan AF agar mau berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan juga memberi motivasi agar AF berani berkata yang sebenarnya tentang kasus Vina Cirebon meski mempertaruhkan nyawa. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius setelah Pegi Setiawan dibebaskan. Pegi Setiawan berniat menanyakan alasan mengapa AF tega berkata bohong tentang dirinya. Kenapa kamu tega mengucap kata bohong soal saya? Saya tidak mengenal kamu, tidak punya salah sama kamu, dan saya juga tidak pernah memiliki niat jahat sama kamu, kata Pegi Setiawan. Bila ternyata AF terpaksa berkata bohong, Pegi Setiawan mengatakan bakal memberi dukungan agar mau mengungkap kebenarannya. Ayo berkata jujur, jangan takut, meski taruhannya nyawa sekalipun jangan takut. Kita harus memperjuangkan kebenaran. Pilihan dia, mau dia tersiksa sendiri atau jujur, kata Pegi Setiawan tentang AF. Polda Jabar diduga kubur data misterius di kasus Vina. Aparat kepolisian Polda Jabar diduga kubur data misterius di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kabarnya, jika data itu terbongkar maka kasus Vina akan berbalik arah. Bahkan, data itu diduga bisa mengubah nasib para terpidana kasus Vina yang kini divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu. Seperti diketahui, dari total 8 terpidana kasus Vina, 7 diantaranya masih menjalani masa hukuman di penjara. Kekebasan Pegi Setiawan yang menang dalam pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung membawa angin segar bagi keluarga terpidana kasus Vina yang kini masih di penjara. Mereka meyakini, jika 7 terpidana kasus Vina itu tidak bersalah. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengatakan, ada hal yang selama ini diduga ditutupi dan belum pernah dibuka ke publik oleh Polda Jabar. Yakni soal bukti elektronik percakapan para terpidana kasus Vina. Sebab, pembahasan tentang kerja saintifik Polda Jabar sejauh ini sebatas terkait DNA, CCTV, dan otopsi mayat. Saya mencatat ada satu hal yang belum pernah diangkat, yakni, bukti elektronik berupa detil komunikasi antar pihak pada malam ditemukannya tubuh Vina dan Eki di jembatan pada 2016, katanya. Tak hanya komunikasi yang dilakukan antar para terpidana, namun, kata dia, komunikasi ponsel yang dilakukan korban Vina dan Eki hingga teman-temannya yang ada di kontak ponsel korban. Siapa? Dengan siapa? Tentang apa? Jam berapa? Itulah hal yang semestinya secara rinci diperlihatkan sebagai alat bukti. Sekali lagi, siapa menghubungi siapa terkait apa pada jam berapa? Katanya. Ia menduga, Polda Jabar sudah memiliki data tersebut. Namun, data tersebut diduga sengaja diawetkan atau dikubur sebab akan berdampak pada kasus pembunuhan 8 tahun lalu itu berbuah arah. Firasat saya, Polda Jabar memiliki data yang diekstrak dari gawai para pihak tersebut. Dan, juga firasat saya, data itu sangat potensial mengubah 180 derajat nasib seluruh terpidana kasus Cirebon, ujar Reza. Dapat angin segar. Terpidana kasus Vina Cirebon nampaknya mendapat angin segar setelah Pegi Setiawan yang dituduh sebagai otak pembunuhan Vina dan bebas dalam sidang pra-peradilan. Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi bersama tim hukum Peradi mendampingi keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon ke Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Mereka melaporkan saksi AF dan Dede atas dugaan memberikan keterangan palsu, sekaligus menuntut menguji kembali kesaksian keduanya. Laporan ini terdaftar dengan nomor LPB 227-7-2024 SPKTBARESKRIM Polri tanggal 10 Juli tahun 2024 dengan pelapor Ruli Panggabean.
Kami berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, ujar Dedi kepada wartawan, Rabu. Dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Sehingga hari ini kami sama teman-teman kuasa hukum dan keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede. Apakah kesaksiannya benar atau palsu, sambung dia. Dedi meyakini upaya yang dilakukan ini bisa menjadi jalan untuk membebaskan para terpidana. Pria yang akrab disapa Kang Dedini ini menyambut gembira kabar kebebasan Peggy Setiawan. Cukup menyambut gembira, kata dia di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Bahkan, ia mengaku kini lebih bersemangat untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina yang sudah divonis majelis hakim. Itu membuat kami lebih bersemangat untuk membantu pembebasan 7 terpidana dan 1 yang sudah bebas yaitu Saka Tatal, kan itu kan menjadi angin bagi kami, ujarnya. Kang Dedi mengaku optimistis jika Polri mampu bersikap objektif dalam menangani kasus tersebut. Dan akan mengedepankan alat bukti sebagai dasar untuk mengambil keputusan mempidanakan seseorang, ungkapnya. Keberadaan Aep kini menjadi misterius pasca Peggy Setiawan bebas. Bahkan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan Aep usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Aep merupakan salah satu saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian Aep bahkan membuat Ibtu Rudiana menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto. Bahkan kini mereka dihukum penjara seumur hidup. Kini setelah Peggy Setiawan bebas, Aep justru menghilang. Aep bahkan tak ada di rumah keluarganya, Kampung Pilar, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarganya, Aep pergi dari rumah sejak kesaksiannya tentang Peggy Setiawan ramai diperbincangkan. Kini di rumah tersebut hanya ada orang tua, kakak dan sepupunya saja. Menurut keluarga, Aep memang kerap berpindah tempat untuk merantau mencari pekerjaan. Seperti yang dilakukannya saat di Cirebon dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil. Kurang tahu sekarang emak MAH, gak pernah ini, kata keluarga soal keberadaan Aep. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah pernah ke lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Perjuangan Cirebon. Reza Indragiri menguji kesaksian Aep yang mengaku melihat Peggy Setiawan dan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dengan kondisi gelap. Dia meyakini bahwa kesaksian Aep adalah palsu. Sebelumnya teman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Indra mengungkap bahwa Aep memiliki dendam. Sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki, beberapa terpidana sempat menggerebek Aep dan Dede di bengkel. Saat itu beberapa terpidana dan warga memukuli Aep karena kepergok membawa perempuan ke dalam bengkel. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Aep. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan Aep. Apalagi Aep pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya Aep, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.